Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang belakang belum jawab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma la uhsi sana'an anta kama athnaita ala nafsik. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bagus ini. Yang sama-sama kita muliakan Hadratul Mukarramin, para alim ulama, para guru, para sesepuh, tokoh masyarakat, para tokoh pemerintahan. Ada Pak Camat di sini. Mudah-mudahan sehat walafiat. Terus membimbing kita menuju kepada jamaah yang insya Allah bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Semuanya Ketua DKM Masjid Al-Falah Taman Bona Indah yang tadi sudah menyampaikan sambutan, cukup sepuh dan senior, mudah-mudahan beliau panjang umur, amin. Terus membimbing kita di masjid yang kita cintai ini. Para alim ulama, ada Ketua MUI, sahabat saya Kiai Abdul Halim, beliau sama-sama di MUI Jakarta. Siapa lagi nih? Pak RW, Pak RT seluruhnya, sampai dari pihak kepolisian yang di belakang itu, kita doakan mudah-mudahan kuat sampai sekarang ya, karena semuanya menjaga ketertiban. Mudah-mudahan acara kita semua lancar sampai selesai, amin. Para hadirin hadirat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada teman saya juga nih, Ustadz Rahmat, beliau jamaah tetap imam di Masjid Nurul Falah. Kita punya kajian di sana, insya Allah mudah-mudahan terus istiqomah, amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, saya ini sebetulnya silaturahmi yang tidak formal ini. Sering kesini diam-diam numpang sholat sebetulnya. Ya, numpang sholat. Cuman memang kebetulan kami jarang tinggal di sini. Ada saudara saya juga di sini, Ustaz Dr. Wirdah ini dari Pondok Labu. Alhamdulillah. Kalau ceramah di sini baru kali ini. Mudah-mudahan insya Allah bisa terus bersilaturahim, bisa terus memperpanjang umur, dan juga bisa silatul ilmi dengan jamaah semuanya di sini. Amin ya Rabbal Alamin. Para hadirin sekalian, ini ada Pak Camat kebetulan ini. Ini saya sangat luar biasa takjub ini. Kalau kita lihat Jakarta Selatan itu sekarang dalam indeks pembangunan manusia nomor 1, Pak. Dari Indonesia, kalau kita datanya BPS itu, Bapak semuanya, indeks pembangunan manusia Indonesia itu nomor 1, indeksnya prestasinya Jakarta. Alhamdulillah kita ada di Jakarta. Di Jakarta itu yang nomor pertama adalah Jakarta Selatan. Alhamdulillah. Jadi ini kesyukuran kita ini hidup di Jakarta Selatan dengan indeks manusia prestasinya yang luar biasa. Jadi PR juga nih buat kita semuanya, Pak Camat, pemimpin ke depan harus bisa mempertahankan indeks prestasi manusia yang lebih maju. Insya Allah, mudah-mudahan. Dengan berkah Maulid ini, mudah-mudahan kita semuanya tumbuh kecintaan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini saya baru saja kemarin bertemu dengan mahasiswa kader ulama di Istiqlal. Mumpung bulan Maulid, beliau tanya nih sama saya dan kita semuanya, mumpung insya Allah kita kajian subuh keliling, kita ingin sampaikan
Kenapa kok ketika ada yang namanya mahalul qiyam? Ya, tadi saya datang ke sini pas kebetulan ada yang namanya bacaan mahalul qiyam. Gimana bacanya, Pak? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya salam alaika, salawatullah alaika. Betul ya? Itu biasanya kita berdiri kan, Pak. Mahasiswa ini nanya ke saya, Pak Ustadz ini gimana ini? Apa ada tradisi kita untuk dari sunnah Rasulullah yang mengatakan ada itu dalilnya mahalul qiyam? Nah, saya lumayan muter-muter otak itu, Kiai. Itu gimana ceritanya itu? Apakah ini tradisi dari ulama yang memang diciptakan untuk menumbuhkan rasa cinta kepada baginda Rasulullah SAW, atau memang sesuatu yang diada-adakan? Nah, ini mari sama-sama mudah-mudahan dalam kesempatan yang mulia ini kita ngaji. Setuju, Bu? Setuju nggak? Ini saya mudah-mudahan hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW keluar dari masjid ini mendapatkan sedikit ilmu fikih dan akhlak tentang Maulid Muhammad SAW. Pertama, kita ingat 2800 tahun sebelum kehadiran dan lahirnya Rasulullah SAW, ada satu doa yang beliau Nabi Ibrahim alaihissalam ucapkan, Pak. Ini penting nih. Nabi Ibrahim alaihissalam itu kakeknya Rasulullah, dari jalur siapa? Nabi Ibrahim. Siapa punya anak namanya Nabi Ismail alaihissalam. Dari Nabi Ismail terus melahirkan keturunan sampai dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu doa yang diucapkan oleh baginda Ibrahim dalam surah Al-Baqarah itu. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yaslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Ini doanya siapa, Bu? Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa doanya? Ya Allah, tolong utus seorang rasul kepada mereka dari golongan mereka. Nanti rasul itu akan membacakan ayat-ayatmu, keagungan-keagunganmu, mengajarkan mereka Alkitab Al-Quran, wal hikmah dan sunnah, wa yuzakkihim dan membersihkan mereka dari dosa. Siapa yang dimaksud rasul tersebut? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa tahun tuh? 2800 tahun sebelum kelahiran Nabi Rasulullah, Nabi Ibrahim berdoa kepada keturunannya. Lama nggak, Bu? Lama nggak hasilnya? Apa hikmahnya? Hikmahnya kita kalau doa jangan cepat minta buru-buru. Semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting tugas kita berdoa. Nabi Ibrahim Abul Anbiya, apa lagi tuh? Ya, tokoh yang luar biasa, ulul azmi. Doanya saja baru Allah kabulkan sekian tahun setelah beliau wafat. Banyak ulama mengatakan 2800 tahun baru lahir namanya Nabi Muhammad SAW akibat doa yang mustajab dari baginda Ibrahim alaihissalam. Itu yang pertama. Yang kedua, apa hikmahnya? Jangan lupa, Pak, Ibu, kalau kita itu terus mendoakan keturunan kita. Ini hikmahnya. Dari ayat tadi ada dua hikmah. Yang pertama, jangan pernah lupa doakan keturunan. Yang kedua, kalau doa jangan cepat-cepat minta kabulkan, serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, akhirnya, Bu, alhamdulillah, pada tanggal berapa Rasulullah lahir? 12 Rabiul Awal, tahunnya 507
Masehi. Tahunnya tahun gajah. Dulu orang Arab itu nggak kenal tahun apa, Pak. Tapi begitu ada kejadian luar biasa, orang Arab menamakan dengan nama tersebut. Sebelum kelahiran Rasulullah ada peristiwa namanya pasukan gajah dari Yaman menyerang Ka'bah. Setelah itu lahir Rasulullah, tahun tersebut dinamakan tahun gajah. Satunya apa? Rabiul Awal itu bulan yang tidak pernah direken oleh bangsa Arab. Apa reken bahasa Betawinya? Hitung, nih orang Betawi. Ya, kagak direken. Beda dengan bulan-bulan yang lain, Ashhurul Hurum. Apa contohnya? Bulan Muharram. Dimuliakan oleh bangsa Arab. Zulqa'dah diagungkan oleh bangsa Arab. Zulhijjah diagungkan oleh bangsa Arab, kan ada haji. Dan bulan apa lagi? Rajab. Nah, 4 bulan inilah yang menjadi favorit bangsa Arab. Ini mulia. Baginda Rasulullah SAW lahir pada bulan yang tidak favorit di bangsa Arab, yaitu bulan Rabiul Awal. Meskipun di Arab itu, Pak, yang punya 4 musim. Musim Rabi itu artinya musim semi. Semi itu enak, enggak terlalu panas, enggak terlalu dingin, sepoi-sepoi kayak di Jakarta Selatan begini. Enak sebetulnya. Tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, enak adem. Tapi dalam khazanah bangsa Arab, bulan Rabiul Awal tidak direken. Kenapa Rasulullah itu lahir pada bulan Rabiul Awal? Seolah-olah Allah ingin mengatakan bahwa kemuliaan baginda Rasulullah SAW itu independen, Pak. Tahu independen? Berdiri sendiri, tidak butuh kemuliaan bulan. Nah, ini hikmahnya. Pertama, kenapa baginda Rasulullah SAW dilahirkan pada bulan yang tidak favorit? Supaya kita mengagungkan Rasulullah SAW bukan karena tergantung bulan. Ngerti, Pak ya? Ini satu hikmahnya. Mudah-mudahan pulang dari Masjid Al-Falah bisa kasih ceramah ke orang-orang. Amin. Ya, satu ini. Nah, makanya ketika lahir itulah, Pak, kita diperintahkan Allah. Nih dalilnya lagi nih. Mudah-mudahan semuanya kita khatam, tamat keluar dari masjid ini. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Dalam surah Yunus. Allah katakan dalam Al-Qur'an, begitu ada anugerah, begitu ada rahmat, kita diperintahkan Allah untuk berbahagia. Kira-kira, Pak, Ibu, Bu, nah, alhamdulillah, ini nyaut nih. Kalau dipanggil nyaut berarti seger. Ya. Kalau di Jakarta Utara itu ada yang melek, dipanggil nggak nyaut, itu ikan pindang itu. Kalau di sini alhamdulillah ibu-ibunya semangat, dari yang belakang sampai depan semangat semuanya mendengarkan ceramah. Alhamdulillah. Ini berarti seneng pengajian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Ibu. Ini kita diperintahkan nih, Pak, untuk berbahagia dengan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu paling penting. Anugerah mana yang lebih besar? Rahmat mana yang lebih besar yang ada di dunia ini kecuali anugerah dan rahmat yang Allah berikan kepada kita dengan diutusnya oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah logikanya, Pak. Ini insya Allah kita kasih sesuatu yang memang nggak main-main ini, ya. Kenapa kita memperingati Maulid Nabi? Dalilnya jelas. Dalilnya jelas. Insya Allah semuanya, saya yakin yang hadir di sini karena kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi disebutkan almar'u ma'aman
ahab. Orang itu nanti di surga dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang ia cintai. Jadi kalau kita kumpul di sini karena kecintaan kepada baginda Rasulullah, insya Allah jaminan Rasulullah berkumpul bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga nanti. Amin. Itu aja. Ya. Ada lagi yang bilang begini, Pak. Apakah Rasulullah menganjurkan sahabatnya untuk merayakan Maulid? Begitu kan? Betul, Bu? Betul, Bu? Ada yang begitu kan? Ada. Ini yang nanya kurang piknik, Bu. Kurang piknik. Ngajinya dikit tambahin. Ya. Ya, alhamdulillah jelek-jelek ini masih belajar di Mesir lah ya, Bu ya. Alhamdulillah. Kita komplitkan lagi di Islamabad, Pakistan. Ambil jurusan insya Allah usul fiqh dan fikih. Jadi kita tahu betul dari mana istidlal hukum melakukan sesuatu perbuatan yang sesuai dengan syariat agama Islam. Pertanyaannya, apakah Rasulullah itu melaksanakan peringatan Maulid? Kita balik, apakah tidak melaksanakannya Rasulullah peringatan Maulid menunjukkan perayaan tersebut dilarang oleh agama kita? Begitu, Pak. Kaidah usul fikihnya mengatakan apa? Mujarradu tarkin nabi lil amali la yadullu ala tahrimihi. Nah ini agak sedikit keluar nih ilmu-ilmunya dikit ya. Nggak apa-apa, Bu ya. Kaidah usul fikih jawabannya, Pak. Sekedar Nabi tidak melakukan suatu perbuatan itu bukan berarti dilarang dalam agama Islam. Subuk keliling, saya tanya, Nabi subuk keliling enggak? Pak Camat, Pak RW, kira-kira Nabi ada subuk keliling enggak? Dikoordinir yang tadi 2 bulan sekali apa sebulan sekali, Pak RW? Sebulan sekali. Ini enggak ada bentuknya, tapi sholat subuhnya ada enggak? Jamaahnya ada enggak? Tinggal dikoordinirnya yang enggak ada. Mengkoordinir itu kreasi budaya, Pak. Betul enggak? Kreasi kita, inovasi, ijtihad, bentuk, tapi jenisnya, prinsipnya itu ada pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti boleh nggak subuh keliling, Pak? Bukan hanya boleh, justru metode itu harus dipertahankan karena itu menumbuhkan kecintaan kita kepada sholat jamaah subuh. Allahumma barik li ummati fi buku riha. Ya Allah, berkahi umatku pada waktu subuh paginya. Sama dengan Maulid Nabi juga begitu, Pak. Ini merupakan wasilah kita untuk cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kepada Rasul, ada nggak dalilnya? Hah? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba min nafsihi. Sungguh tidak beriman orang di antara kamu, kata Rasulullah, kalau tidak menjadikan aku sebagai orang yang ia lebih cintai meskipun daripada dirinya. Tuh, berarti cinta kepada Rasulullah ada dalilnya. Bagaimana mencintai itu terserah kita, Pak. Betul nggak? Kalau kita ingin menerapkan cinta Rasulullah dengan acara Maulid, berarti boleh nggak? Boleh. Nah begitu, Pak. Mujarradu tarkil amali, mujarradu tarkin nabi lil amali la yadullu ala tahrimihi. Ini agak piknik dikit, usul fikihnya begitu. Semata-mata Nabi tidak mengerjakan itu bukan berarti tidak boleh. Banyak, Pak. Kalau begitu sekarang Bapak makan pakai sendok garpu nggak boleh nih, ya Pak Camat? Waduh, zaman Nabi kagak ada. Nah ini perlu nih kita kembangkan ilmu pengetahuan Islam kita
supaya kita semua menjadi umat yang dewasa, mencintai Rasulullah dalilnya ada, tetapi bagaimana mencintai beliau dengan cara dan bentuk yang berbeda, itu bisa diserahkan kepada kita caranya. Ngerti Pak? Ngerti? Alhamdulillah. Saya tanya Pak, kira-kira dulu perlu nggak sahabat Nabi bikin ihtifal begini nih, perayaan peringatan ada Nabi? Oh, ada Nabi setiap 24 jam kelihatan. Betul nggak? Setiap hari bisa nanya kalau ada masalah. Kalau ada perkara datang ke Nabi, datang hukumnya, bukan begitu? Sholat 5 waktu berjamaah dengan Nabi. Jadi nggak perlu ada ihtifal perayaan Maulid. Zaman sekarang kira-kira Pak, Nabi sudah nggak ada, sahabat nggak ada, tabiut sudah nggak ada. Maka peringatan semacam ini sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Pak, yang penting kita luruskan dalam beragama kita di masyarakat. Karena saya khawatir akan ada masuk angin ini yang begini-begini, ya. Kita yakin bahwa apa yang kita lakukan insya Allah ada dalilnya. Rasulullah pernah berpuasa pada hari Senin, Pak. Ya, betul nggak? Puasa Senin Kamis sunnah nggak? Sunnah. Rasul ditanya, Bu, wahai Rasul, kenapa kau berpuasa pada hari Senin? Dzaka yaumun wulidtu fihi. Itu hari di mana aku dilahir. Berarti Rasulullah itu puasa pada hari Senin karena sebabnya hari itulah beliau dilahirkan sebagai rasa syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memperingati hakikatnya. Cuman dengan apa? Dengan berpuasa. Kita pun juga bisa berpuasa hari Senin iktidaan bi Rasulillah, supaya kita juga syukur atas kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, plus kita melakukan taklim seperti ini, majlis zikir seperti ini, ya. Tadi alhamdulillah pembacaan sholawatnya luar biasa. Ada tim hadrahnya. Bapak Ibu, ini insya Allah sebagian saya sudah keliling-keliling ini Pak, di tetangga sebelah negara ya. Ini nggak ada ini model ada dakwah hadroh, ya. Nggak ada. Bapak pergi ke Arab Saudi kira-kira main hadroh, puji-pujian Nabi ada nggak? Nggak ada. Bu, pernah ke Pakistan nggak Bu? Saya nanyanya belum, apa belum pernah atau pernah belum? Insya Allah Bu ya, nabung Bu ya. Di Pakistan itu Bu, sekarang muslim terbesar di dunia, nomor 2 Indonesia. Udah kalah kita. Muslimnya, bukan penduduknya. Jumlah penduduk Indonesia lebih besar, lebih banyak. Tapi jumlah populasi muslimnya Indonesia tahun 2024 sudah mulai kesalip. Apa kesalip? Kesusul sama orang yang namanya Pakistanihe, orang Pakistan dan India. Kenapa? KB-nya kagak laku, nggak berlaku Bu, KB di sana. Ya, itu meskipun masjidnya besar, masyarakat muslimnya banyak, tapi kalau di masjid hampir mustahil Bu, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu ikut ngaji. Kenapa? Sebagian fikih mereka itu mengatakan perempuan lebih utama kalau dia sholat dan ibadahnya dalam rumah. Maka saya pernah dengan istri saya belanja di supermarket, datang waktu sholat asar, Bu, sholat asar, sholat ke masjid, itu semua laki-laki Bu. Perempuan nggak ada tempat terpisah. Mereka bilang, ya kalau perempuan di rumah. Akhirnya saya sholat, istri saya belanja, ya kan? Nggak ada tempat masjid, susah. Jadi agak aneh di sana.
Bahkan ada ulama besar Bu ketika datang ke Pakistan dan India, peringatan seperti ini Isra Mi'raj, ditanya, ini mana perempuannya? Kagak ada. Mereka bilang, wahai Syekh, kami tidak punya tradisi perempuan ikut ngaji bareng laki-laki, padahal negara Islam. Makanya Bu, alhamdulillah ini di Masjid Al-Falah ibu-ibu bebas nggak ngaji Bu? Bebas nggak? Merdeka tidak? Seneng nggak? Alhamdulillah. Ini kesyukuran. Kalau ibu dipindah jadi warga Pakistan, boro-boro ke masjid Bu, nggak boleh. Apalagi ibu-ibu main marawis, nggak ada sejarahnya itu. Di sini di Jakarta Selatan ada nggak ibu-ibu timnya hadroh marawis? Banyak, malah lincahan mereka ya daripada laki-laki. Ini satu-satunya ciri Indonesia Pak. Islam di Indonesia alhamdulillah memberikan kebebasan laki-laki perempuan beribadah, berkreasi, berkesenian. Dan ini tidak dimiliki oleh bangsa lain, maka tolong jangan sampai masuk angin. Ngerti masuk angin? Jangan kepengaruh dengan budaya-budaya luar. Disanggap praktek Islam negara Islam lebih bagus, latah menerima budaya mereka, diterapkan di Indonesia belum tentu cocok dengan Indonesia. Betul Bu? Teruskan. Subuh keliling, setuju? Teruskan. Majlis Talim, ibu-ibu teruskan. Majlis Hadroh, Majlis Rasulullah teruskan. Ini hikmah kita hadir kepada acara seperti ini, mendukung, mensupport kegiatan-kegiatan keagamaan di masyarakat kita. Ya Pak ya, ini yang penting. Pernah Bu, suatu ketika para nabi itu iri kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita menjabarkan Bu, bagaimana kita perlu untuk berbahagia menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu kita sebarkan semua Pak, di majelis taklim, di majelis maulid. Kenapa kok kita perlu berkumpul? Kenapa kita perlu merayakan maulid? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama Pak, ada 4 kejadian nih. Ini catat nih kalau ada nih. Ini nanti keluar dicatat dan ditanya ini kira-kira. Ada 4 kejadian bagaimana para sahabat, para anbiya dan umat-umat terdahulu iri kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ketika hari kiamat, Pak, hari kiamat. Itu apa kata Rasulullah? Ana awwalu man tanshaqqu anhul ardu yaumal qiyamah wala fakhr. Apa kata Rasul? Nanti ketika hari kiamat Pak, orang yang pertama dibangkitkan dari alam kubur siapa? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal umurnya itu, hidupnya lebih belakangan ketimbang nabi-nabi sebelumnya. Betul Pak? Nabi Isa sebelum Rasulullah, Nabi Musa sebelum Rasulullah, Nabi Soleh, Nabi Hud sampai Nabi Adam semuanya sebelum Rasulullah. Tetapi ketika hari kiamat dibangkitkan dalam kubur, siapa orang yang pertama bangkit dari kubur? Bu, sudah pernah bangkit dari kubur Bu? Belum, jangan dulu Bu ya. Jangan dulu, mudah-mudahan panjang umur, amin. Ya. Nanti nabi yang pertama dibangkitkan dari alam kubur baginda Rasulullah SAW, dan itu membuat iri para anbiya Pak. Para anbiya dan rasul iri. Berapa jumlah anbiya itu Pak? 300 berapa tuh? Rasul 313. Kalau rasul berapa? Itu ada 240.000 Pak, rasul itu. Jadi membuat iri nih. Ana awwalu ma tanshaqqu anhul ardu yaumal qiyamah. Nanti hari kiamat aku orang yang pertama dibangkitkan Allah dari alam kubur. Dan itu membuat iri para anbiya dan rasul. Yang kedua, apalagi yang buat iri?
Ini supaya kasih ilmu Bapak Ibu semuanya bagaimana kita cinta kepada Rasulullah, bahwa bukan cuma kita yang ingin mendapatkan syafaat beliau, tapi orang-orang yang nanti pun juga sebelumnya menginginkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kedua apa kejadiannya? Ketika syafaat, Bu, apa? Syafaat. Nanti ibu kalau bikin KTP di kantor kecamatan, kira-kira umpamanya nih, umpama ya, kan di kecamatan atau di Dukcapil, bikin KTP umpamanya jam 9, sudah rapi Bu, jam 9 antri panas umpamanya kantornya nggak ada atapnya, ya, kira-kira sudah jam 9 on time tapi loket belum dibuka, jam 10 baru umpamanya, kira-kira perasaannya gimana? Gelisah nggak Bu? Pengen cepet-cepet nggak? Pengen cepet-cepet. Nah nanti sama itu di padang mahsyar begitu, manusia itu menunggu supaya cepat dihisap oleh Allah amalnya. Ini saya nasibnya ke neraka apa ke surga? Belum ada Pak ketentuannya. Sementara matahari sangat dekat, panas sekali, kondisi kita telanjang, laki-laki perempuan, betul nggak? Siti Aisyah mengatakan, Rasulullah, bagaimana kau telanjang, bagaimana kami? Ya Aisyah, hari itu sangat dahsyat, kamu tidak akan pernah ingat pada kondisi tubuh kamu. Situasi padang mahsyar, ingin cepat dihisap. Nah, ketika itulah Rasulullah bersabda, ana hamilu liwa'il hamdi wa tahtahu Adam wa man dunahu. Aku yang membawa bendera kenikmatan dan di bawahku antri ikut menuju kepada bab syafaat. Siapa? Supaya dihisap Nabi Adam dan semua nabi-nabi sebelumnya. Bapak Ibu pernah umroh? Pernah ya? Ada yang sudah haji? Itu kalau kita di Padang Haram, di Mekah Al-Mukarramah, itu ketua grup biasanya bawa apa? Bendera yang kecil, betul ya? Supaya apa? Mengarahkan anggotanya masuk, nih mana Ka'bah, mana sumur Zam-Zam yang mana, ya, kemudian Hajar Aswad yang mana, itu ada ketua grup namanya, rombongan. Nanti itu Rasulullah ketua rombongan Bu. Ketika orang digiring ke padang mahsyar, baginda Rasulullah di belakangnya anggotanya Nabi Adam alaihi salam. Dan ini yang membuat para anbiya iri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, nih supaya ngaji lagi Bu, membuat irinya apa? Syafaat. Semua orang nanti lari Pak ke Nabi Adam, nolak, nafsi katanya, sendiri-sendiri, saya nggak akan pernah memberikan syafaat dan ngomong sama Allah untuk cepat dikasihkan neraka atau surga. Kenapa? Aku punya dosa, kata Nabi Adam, aku pernah makan buah huldi. Itu ceritanya, walaupun bukan itu nama buahnya Bu, tapi orang Indonesia namanya buah huldi, buah kekekalan. Oh gitu? Iya. Sekarang tuh lihat, ada Nabi Nuh, datang semua ke Nabi Nuh, bilang juga Nabi Nuh, nafsi. Enggak, saya enggak berani bertemu Allah karena aku punya dosa sama Allah, aku manggil anakku yang kafir. Nafsi. Sendiri-sendiri. Itu ada Nabi Musa, coba lihat, semua umat Bu, dari Nabi semuanya pergi supaya minta syafaat Allah cepat dihisap. Nabi Musa juga sama menolak, karena pernah membunuh seorang Kipti. Nabi Isa juga menolak, kenapa? Karena beliau juga merasa malu karena orang-orang menuhankan beliau. Akhirnya siapa yang menerima? Semua umat manusia, bukan hanya umat muslim, datang ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan nasibnya. Apa kata Rasulullah? Naam, ana laha. Aku yang punya passwordnya, PIN.
untuk bisa menghadap Allah. Satu-satunya nabi yang boleh menghadap Allah dan berani hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih Pak, kenapa para anbiya iri dan ingin mendapatkan kedudukan seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir masyhadnya, kejadiannya sudah dihisab, belum masuk surga yang amalnya baik, belum ke neraka yang amalnya jelek. Kira-kira Bu, siapa orang yang pertama masuk surga? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, ana awwalu man yuharriku khilaqal jannah. Aku orang yang pertama mengetuk pintu surga. Ada malaikat, namanya malaikat siapa? Malaikat yang menunggu surga. Ridwan. Masya Allah, hebat ibu-ibu ini. Ya, malaikat Ridwan bilang, man bil bab, siapa di pintu itu? Rasulullah bilang, Muhammad ibni Abdullah, Muhammad Rasulullah. Siapa di pintu? Saya Rasulullah Muhammad. Langsung bilang Ridwan, malaikat Ridwan, ini umirtu min Rabbi Allah aftaha li ahadin qablak. Saya diperintahkan Allah untuk tidak boleh membuka surga sebelum kamu masuk ke dalam surga. Setelah itu ketika masuk, kira-kira Rasulullah itu diam enggak? Dia minta orang pertama kali masuk ke surga adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira bangga enggak Bu jadi umat Nabi Muhammad? Seneng enggak jadi umat Nabi Muhammad? Cinta enggak kepada Nabi Muhammad? 4 ini yang memperkuat kita untuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita umatnya belakangan, paling kecil, hidungnya pesek, tapi insya Allah nanti di surga paling pertama. Sabda Rasulullah demikian. Nabi Nuh, Nabi Musa umatnya banyak, Bani Israel juga banyak, Nabi Adam umatnya lama, Nabi Nuh apalagi ribuan tahun Bu. Tapi orang yang pertama, umat yang pertama masuk ke surga, dia yang lahir belakangan. Kira-kira nggak bikin iri Pak ini Pak? Pak RW, bikin iri nggak Pak kira-kira? Iri dong. Nah ini kecintaan kita kepada Rasulullah dasarnya 4 tadi Pak. Maka insya Allah Bapak Ibu semuanya, kita semangat untuk bisa merayakan dan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan kita memupuk kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mahal Qiyam gimana ceritanya? Dalilnya ada nggak Pak? Ada nggak Pak? Suatu ketika Rasulullah Pak ini bilang, nih ada sahabat nih, depannya ada anggur, ada kue apa tuh yang Betawi? Pepek ya? Kue apa itu? Lumpur, kue lumpur apa? Nah, kue sus. Sahabat Nabi duduk, Rasulullah datang. Bu, Rasulullah datang, sahabat lagi kongko-kongko. Nih begini nih. Tiba-tiba berdiri sahabat. Rasul bilang, jangan berdiri. La takumu kama takumu al-a'ajim limulukihim. Sahabat, jangan berdiri sebagaimana orang-orang asing berdiri menghormati raja-raja mereka, menyembah. Karena raja-raja mereka menganggap tutusan dewa, disembah dan dihormati. Maka ketika dia datang semua berdiri. Nih, suatu ketika sahabat Nabi yang bernama Hasan bin Thabit. Siapa Bu? Hasan bin Thabit. Ini penyair Rasulullah zaman dulu. Ketika sahabat Nabi masih Rasulullah hidup. Beliau larang Rasulullah kepada sahabat berdiri. Ini orang sahabat protes Pak. Protes kepada Rasulullah. Beliau bilang, ya Rasulullah. Ini orang sastra Arab, Dr. Wirdah terjemahkan boleh. Ini beliau Hasan bin Thabit sahabat Rasulullah, ketika melarang orang berdiri untuk menghormati Rasulullah, beliau protes dan membacakan syair.
Catat Pak kalau mau. Beliau bilang apa? Qiyami lil azizi alayya fardun wa tarkul fardi ma huwa mustaqimu. Ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun yaro hadal jamala wala yakumu. Paham Pak? Ngerti artinya? Kagak. Insya Allah. Dilarang Pak sama Nabi. Protes, ya Rasulullah, qiyami lil azizi fard alayya fardun. Aku berdiri kepada orang yang mulia seperti kamu, ini kewajiban. Wa tarkul fardi ma huwa mustaqimu. Meninggalkan yang fardu, yang wajib, enggak benar. Kira-kira meninggalkan sholat subuh benar enggak Pak? Meninggalkan menghormati orang tua benar enggak? Meninggalkan puasa Ramadan benar enggak? Makanya dikatakan wa tarkul fardi ma huwa mustaqimu. Meninggalkan yang fardu, yang wajib itu enggak benar. Ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun. Saya heran sama orang yang punya akal dan pemahaman, yang pinter. Yaro hadal jamala wala yakumu. Melihat sosok Nabi yang begitu agung, begitu mulia, tapi dia enggak berdiri menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di depan Nabi bilang begitu, Nabi larang lagi enggak? Diam. Ini menandakan bahwa sunnah takririyah berdiri hanya sekedar untuk menghargai, menghormati, mencintai Rasulullah, semuanya ada dalilnya. Makanya tadi kan ketika orang naik mahal qiyam, asyraqal badru alaina fahtafat minhul buduru mislahus nikmah. Terus qad waj surur, semuanya ya Nabi, ya Rasul salam alaika, salam alaika, sholawatullah alaika, anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nur, anta iksiru wa ghali. Sekali lagi, ya Nabi alaika, alaika, sholawatullah alaika. Mantap Bu. Maka mulai besok ketika maul qiyam resapi bahwa itulah puncak kedekatan kita supaya hati kita ta'alluq dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beres dalilnya Pak? Beres nggak dalilnya Pak? Supaya nggak ada hutang nih. Saya keliling nih kemana-mana ini nih saya kasih nih. Supaya tahu betul bahwa apa yang kita lakukan ada dalil. Ini kita di MUI Pak, betul ya Kiai? Mesti harus ada dalil, kalau nggak ada dalil bahaya nanti kita. Nah ini kita supaya bisa mensosialisasikan semuanya apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, kita akan iktidak dalam sifatnya yang al-jinsu walaysa an-naw. Nah ini usul fikih lagi Pak. Kalau Rasulullah makan dengan jari tangan, kira-kira sunnah nggak tuh? Sunnah nggak? Sunnah, tapi sunnahnya apa Pak? Ya, betul ya? Kira-kira kalau seandainya sekarang kita gantikan nih, kenapa Rasulullah itu menggunakan jarinya ketika makan? Para ulama mengatakan ilatnya karena beliau itu tawadhu dan juga beliau ingin sesuai dengan tradisi. Kira-kira masyarakat zaman Arab dulu Pak, ada nggak tendok itu?
Nggak ada. Garpu ada nggak? Tapi Rasulullah apa itu semangatnya? Beliau mengikuti tradisi umatnya ketika itu hidup, tidak ada sendok, tidak ada garpu. Tapi kalau zaman sekarang Pak Camat diundang satu jamuan, di situ kita harus pakai sendok, pakai garpu. Kira-kira mana yang menghormati tradisi? Kita pakai tangan jari atau pakai sendok garpu yang sudah disediakan? Nah, kita ambil roh syariahnya Pak. Ini usul fikih lagi nih. Bener, ini saya nggak main-main. Supaya kita betul cerdas dalam menerjemahkan sunnah Rasulullah. Bukan harfiatun nusus, tapi ruhus syariahnya. Bukan letterleknya Pak. Nanti saya khawatir nanti itu orang yang sikat gigi yang disebut sunnah hanya dengan siwak. Nah, susah lagi tuh. Iya. Tapi bagi orang yang ingin mengamalkan sikat gigi pakai siwak, silakan, alhamdulillah dia ittiba kepada Rasulullah SAW. Tapi kita nggak cukup ittiba, perlu mahabbah. Kita nggak perlu cukup hanya mengikuti Pak, tapi harus cinta. Kalau cinta, memproporsionalkan cinta kita kepada Rasulullah. Seperti apa konteksnya? Ya, kira-kira kalau zaman Nabi ada nggak Pepsodent? Bu, ada nggak Pepsodent? Colgate, Close Up, agak ada. Kira-kira ibu yang setiap hari bangun tidur mau tidur lagi gosok gigi dengan sunnah, dengan niat mengikuti sunnah Rasul, dapat nggak pahala sunnah pakai Colgate? Dapat nggak? Dapat. Nggak perlu repot-repot abis Pepsodent pakai siwak. Ini udah maaf. Jadi kita ambil ruh syariahnya Pak. Ini usul fikih lagi Pak. Ya. Jadi kita ambil semangat syariahnya. Rasulullah haji dari Madinah ke Mekah naik kendaraan apa? Masya Allah, hebat. Onta. Berarti kalau ingin ikut sunnah Rasulullah ittibaan, ikut sunnah, ibu haji dari Cilandak ke Mekah naik on. Nah. Sampai kiamat lagi nggak sampai, betul nggak Pak? Iya, kita lihat dalilnya itu. Rasulullah menggunakan unta itu kenapa Pak? Karena beliau ingin rileks ibadahnya. Apa? Santai ibadahnya. Dipilih kendaraan yang paling bagus, yang paling kuat, yang tahan serangan hama, yang tahan serangan udara panas di padang pasir. Apa? Unta. Semangat itunya yang kita contoh sekarang ini. Jadi sekarang kira-kira kendaraan apa yang paling bagus, yang paling cepat, yang paling modern untuk mengantarkan ibu ke Mekah? Pesawat. Jadi kalau naik pesawat itu sama mengikuti sunnah Rasul Pak. Nah ini saya kasih contoh yang praktek-prakteknya. Ini bagaimana sih kita mengikuti sunnah Rasul? Nih prakteknya begini. Harus cerdas. Kita mempraktekkan sunnah Rasulullah dengan cerdas. Ikuti ruhus syariah, bukan teksnya syariah. Banyak Pak. Contoh-contohnya lagi itu. Ya. Berarti orang yang haji dari Cilandak menuju airport naik pesawat itu sama nilainya kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan naik untanya yang ditiru Pak. Hah? Betul nggak? Bukan naik untanya yang ditiru, tapi ditiru kenyamanannya, kekuatannya, keefektifannya. Kenapa Rasulullah nggak naik keledai Pak? Kan ada zaman dulu keledai. Hah? Belok-belok dia. Jatuh. Makanya saya heran sekarang ada orang yang haji dari Indonesia pakai sepeda Pak. Ada nggak? Waduh, itu saya sering ngadapi waktu saya di Pakistan itu, suka meloloskan orang yang haji dari mulai Indonesia ke Malaysia, ke Thailand, ke Myanmar, ke Pakistan, ke India, ke Iran, kemudian baru ke Saudi. Naik apa? Naik sepeda.
Tujuannya apa? Wallahu alam, pengen viral katanya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Itu kan menyakiti diri, Pak. Betul nggak? Belum lagi niatnya kepada Allah. Supaya kita rileks ibadah, Pak. Yassiru wala tu'as. Mudah-mudahkan saja. Gampangkan ibadahmu, jangan sulit. Kenapa? Rasulullah itu kalau milih sesuatu perbuatan antara yang sulit dan nggak sulit, milih yang mana, Pak? Milih yang mana, Pak? Yang nggak sulit, Pak. Ini agama kita. Ada orang kadang-kadang beribadah itu pengen nyari yang susah, seolah-olah kedekatan kita kepada Allah itu dengan mengazab dirinya. Salah, Pak, bertentangan dengan syariat Islam. Rasulullah dalilnya kalau ada pekerjaan ini satu gampang, yang satu susah. Kalau nggak dosa itu dipilih yang paling mudah. Paham, Bu? Dipilih yang paling Ini syariat kita, Pak. Kadang-kadang orang bilang begini, Ustadz, tolong dong jangan ceramah yang memudah-mudahkan orang, supaya orang nggak meremehkan ajaran Islam. Cuman saya tanya lagi, berapa banyak orang yang lari dari agama Islam hanya karena aspek kemudahannya tidak kita perkenalkan kepada umat Islam. Betul nggak, Bu? Betul nggak? Maka yassiru wala tu'assiru. Mudahkan. Jangan persulit. Ya, Bu ya. Terakhir, ini karena sudah siang, sudah ada yang nget jam tangan. Semangat nggak sini? Semangat nggak, Bu? Terakhir, Bu, ini bukti kecintaan sahabat kepada Rasulullah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah yang berada di Gua Thur ketika hijrah dari Madinah, Mekah ke kota Madinah. Beliau, Bu, ketika wafat sakratul maut berpesan kepada sahabat. Apa beliau bilang? Aku ingin dikubur dekat dengan makam Rasulullah SAW. Tolong izinkan aku kepada Rasulullah. Loh, bagaimana? Rasulullah sudah meninggal. Tapi Abu Bakar, sahabat yang paling dekat, berpesan nih kepada sahabat. Hei, kau yang menggotong kerandaku nanti, aku ingin tolong diizinkan aku dimakamkan di samping makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana? Nanti ketika kau gotong kerandaku, tidurkan aku di depan pintu makam Rasulullah. Nanti itu ada yang namanya gembok makam Rasulullah. Ibu lihat, ini ada dalam kitab Mafatihul Ghaibnya karya Imam Fakhruddin Ar-Razi, kitabnya Ibnu Asakir di dalam kitab namanya Tarikh. Abu Bakar wasiat, saya meminta izin dikuburkan di makam Rasulullah di sampingnya. Kalau nanti gemboknya itu kau bilang izin tidak, dia jatuh tanpa dibuka, itu izinnya. Ini mungkin jarang-jarang dengar, mungkin. Sudah, Masya Allah, pengajian Nurul Falah, Masjid Al-Falah luar biasa ngajinya. Pikniknya jauh. Ketika itu bilang, gemboknya jatuh, Pak. Dan ada suara keluar dari dalam ruangan makam Rasulullah. Adkhilu al-habib al-habib. Faqad istaqal habibu ila habibihi. Bahasa Arabnya. Tolong masukkan itu Abu Bakar di sampingku. Karena sungguh kekasihnya sudah sangat merindukannya. Ada suara yang menggema. Itu tandanya gembok jatuh tanpa dibuka. Izin dari Rasulullah bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bisa dimakamkan di samping baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu, Bu. Jadi orang sahabat itu pengen sekali dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mudah-mudahan karena sudah siang ini saya diingatkan, mudah-mudahan bisa menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ikut Rasulullah, bukan ikut cara hidup zaman Rasulullah. Ini pesannya, ya. Beda nggak, Pak? Beda nggak? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni.
Kalau kamu cinta kepada Allah, bilang Rasulullah kepada umatmu, apa? Fattabi'uni, ikuti aku Muhammad maksudnya. Pertanyaannya Bu, terakhir, kita disuruh oleh Allah untuk ikut Rasulullah atau ikut hidup zaman Rasulullah? Nah. Awas ini, hati-hati, beda ini. Kita disuruh untuk ikut Rasulullah, sunnah Rasulullah, atau mengikuti cara hidup zaman Rasulullah? Sama apa beda? Beda apa sama? Kalau ikut cara hidup Rasulullah, yang tadi Pak, Bapak Haji naik unta, itu samanya hidup zaman Rasulullah. Tapi kalau ibu bapak mengikuti Rasulullah sunnahnya, cari itu ruh syariahnya apa, semangatnya apa, kemudahan, rileks, yang terbaik, yang terkuat. Cari apa yang modernnya sekarang. Itu bisa menggantikan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siwak bisa diganti dengan pasta gigi. Makan 3 jari bisa diganti dengan sendok garpu. Itu namanya bagaimana kita bisa ittiba, ikut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada manfaatnya tidak Pak? Ada ilmunya enggak? Diamalkan ya. Maaf saya cepat kebut-kebut ini karena ngejar setoran juga ya, supaya semuanya mantap, ilmunya dikit-dikit sampai. Ini kalau kita banyak bercanda takutnya hilang-hilang, yang kita ingat bercandanya ini. Tapi insya Allah sekarang dalilnya kuat, pengamalannya mantap, insya Allah keluar dari masjid ini kita bisa mengambil hikmah dari peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita bisa bertemu nanti, kalau tidak di dunia, insya Allah di surga nanti. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.